minimal kalau mereka tidak mampu memberikan bantuan secara real kepada kaum muslimin di sana, maka paling tidak ya tampakkan kebencian dan permusuhan kita, baroah kita gitu ya kepada orang-orang kafir, terutama mereka dari kalangan Yahudi dan orang-orang yang mendukungnya, untuk tidak membeli produk-produk mereka karena sebagai bentuk Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di serial podcast Surabaya Mengaji yang insyaallah membahas berkaitan tentang tema-tema menarik seputar keislaman. Bersama kami sekarang Ustadz Muhammad Syaputra hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Beredar kabar berkaitan tentang boikot produk-produk Yahudi Ustadz. Nah, sedangkan Yahudi masuk orang kafir Ustadz nih? Iya, masuk orang jelas. kafir. Iya. Iya jelas. Kau tadi pertanyakan. Iya. Nah, berkaitan tentang sebelum kita masuk berkaitan dengan boikot ini Ustadz, karena orang Yahudi termasuk orang kafir, itu bagaimana sebenarnya hukum kita bermuamalah dengan orang kafir Ustadz? Iya. Silakan Ustadz. Jadi secara hukum asal kita bermuamalah dengan orang-orang kafir itu adalah hal yang dibolehkan, ya, adalah hal yang dibolehkan. Bahkan kepada Yahudi sekalipun di masa Rasulullah SAW itu Rasulullah itu bermuamalah bersama mereka, ya. Rasulullah jual beli, bahkan diceritakan bahwa Rasulullah itu ketika akhir hayatnya itu masih ada hutang yang belum dilunasi oleh Rasulullah, sehingga baju zirah beliau, baju besi yang digunakan untuk perang beliau itu masih tergadaikan dengan salah seorang dari kalangan Yahudi. Artinya ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin di masa Rasulullah itu sudah terbiasa untuk bermuamalat, terutama masalah jual beli dan semacamnya bersama orang-orang kafir di sekitarnya atau orang-orang musyrikin di sekitarnya, dan itu tidak dilarang, ya, dan itu tidak dilarang. Namun yang dilarang itu adalah dalam kondisi semisal orang kafir itu dalam keadaan sedang memerangi kaum muslimin. Nah, maka ini para ulama menerangkan tidak diperbolehkan, ya, kaum muslimin ini untuk berinteraksi, bermuamalah dengan orang-orang kafir yang sedang memerangi. Ya jelas ya, bagaimana dia akan bermuamalah jual beli sedangkan yang diajak jual beli ini dia sedang ingin, ya, merenggut nyawa orang yang membeli barangnya atau menjual barangnya kepada mereka. Nah kan gitu kan, secara logis kan jelas ya, tidak mungkin untuk bisa dilakukan transaksi jual beli semacam ini. Jadi begitu. Masya Allah. Sedangkan di masa sekarang ini terjadi genosida yang kita tahu, saatnya anak-anak kecil dibunuh dan orang tua ataupun perempuan semuanya dibunuh. Bahkan dari fatwa MUI pun muncul bahwasanya saya kurang tahu antara dianjurkan atau diwajibkan bagi kaum muslimin untuk memboikot produk-produk dari Yahudi Ustaz. Nah ini gimana pandangan seperti ini Ustaz? Apakah kita harus memboikot atau ada pilihan lain? Iya. Jadi begini ya, mengenai memboikot produk-produk ini, jika produk itu memang ya benar-benar dibuat oleh Yahudi atau produk tersebut dibuat oleh non-Yahudi, namun hasil dari penjualan produk-produk tersebut sangat-sangat diketahui bahwa akan mendukung perang yang dilakukan oleh mereka yang membunuhi kaum muslimin gitu ya. Nah, maka di sini kita kembali pada beberapa perincian yang disampaikan oleh para ulama. Jadi para ulama itu menerangkan bahwa hakikat dari pemboikotan itu selayaknya dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin. Ya, pemerintah kaum muslimin. Jadi selayaknya pemerintah kaum muslimin menutup pintu untuk mengadakan muamalat bersama orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, termasuk di antara di sini adalah bangsa Yahudi ini. Ya. Jadi dengan tidak menggunakan produk-produk mereka atau memberikan izin untuk masuk produk-produk mereka ke negeri kita, atau mungkin perusahaan mereka masuk ke negeri kita untuk kemudian bermuamalah secara masif di negeri kita. Nah, ini adalah ranahnya ulil amri gitu ya. Dari sisi pemboikotan yang sifatnya itu benar-benar
bisa menghentikan gitu kan laju pergerakan produk mereka. Namun ketika pemerintah kita misalnya masih mempertimbangkan adanya masalah dan mafsadat yang terjadi, kemudian belum mengambil tindakan sampai memboikot pada taraf tersebut, maka pemboikotan ini bisa dilakukan oleh setiap individu kaum muslimin. Namun ini sifatnya pribadi-pribadi gitu ya. Tidak kemudian berkoar-koar untuk terus menyuarakan pemboikotan kepada pihak yang lain yang mungkin mereka memandang bahwa tidak diperlukannya pemboikotan. Artinya tidak saling memaksakan ya tentang masalah pemboikotan ini. Tapi secara pribadi ya selayaknya untuk merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh saudara sesama muslim yang ada di Palestina yang saat ini sedang meregang nyawa dalam aksi peperangan yang terjadi antara mereka dengan orang-orang Yahudi yang menjajah mereka. Jadi selayaknya bagi kaum muslimin itu untuk tergerak hatinya itu minimal kalau mereka tidak mampu memberikan bantuan secara real kepada kaum muslimin di sana, maka paling tidak ya tampakkan kebencian dan permusuhan kita, baroah kita gitu ya. Wala kita kepada kaum muslimin di Palestina dan baroah kita kepada orang-orang kafir terutama mereka dari kalangan Yahudi dan orang-orang yang mendukungnya untuk tidak membeli produk-produk mereka karena sebagai bentuk ketidaksukaan kita atau kebencian kita kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut. Jadi seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang memboikot, misalkan ada orang yang memboikot produk-produk Yahudi, Ustaz. Iya. Tapi kita tahu kan kalau kita masuk ke toko misalkan, Ustaz, mayoritas itu produk mendukung Yahudi. Sedangkan kita agak kesusahan kalau kita mau ganti atau mungkin kita yang belum ketemu dengan produk yang mungkin cocok-cocokan dengan kita, Ustaz. Iya. Itu kalau belum ada gantinya berarti kalau menggunakan produk yang ada tersebut masih tidak mengapa atau tidak selayaknya, Ustaz? Iya, jadi itu kembali kepada maslahat dan mafsadat masing-masing individu orang ya. Jadi tetap dalam satu keadaan di mana kondisi kaum muslimin sekarang itu semacam ini kondisinya di Palestina itu, kita tetap harus memiliki kecemburuan ya, sekaligus adanya pembelaan kepada saudara-saudara kita di sana yang salah satunya bisa kita lakukan melalui pemboikotan. Namun kalau seandainya ya kala kita membutuhkan suatu barang atau produk tertentu yang dihasilkan oleh orang-orang Yahudi ini ternyata tidak memiliki alternatif lain ya, nggak ada barang lain yang bisa kita pilih untuk menggantikannya, dan itu juga sangat-sangat kita butuhkan barang tersebut, bahkan mungkin saja bisa sampai pada tingkat kemudorotan yang cukup menyulitkan kita, maka dalam hal ini ya kita tidak mengapa, karena hukum asalnya ya benda-benda yang dijual itu kan bukan benda-benda yang diharamkan secara zatnya ya, sehingga dalam hal ini karena kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk mencari alternatif barang yang lain, ya maka kita ya tidak ada masalah untuk membeli barang tersebut. Tapi tetap ada semangat untuk melakukan pemboikotan ini ya bagi tiap-tiap individu kaum muslimin, agar supaya tidak bermudah-mudahan di dalam hal yang semacam ini gitu ya. Akan tapi Ustaz, ada tidak sedikit orang yang ketika ada kejadian seperti ini, genosida seperti ini itu mereka mendukung Palestina, justru mereka mendukung Yahudi atau pro Yahudi, Ustaz ya. Bahkan itu terjadi di beberapa kalangan influencer. Nah, hukum orang yang seperti ini bagaimana, Ustaz? Iya, kalau dia muslim ya tidak selayaknya, dan ini menunjukkan bagaimana ya kondisi kualitas agama dia gitu kan. Karena dalam Islam itu kan ada namanya akidah al-wala wal bara ya. Akidah yang berkaitan dengan siapa yang harus kita cintai dan siapa yang harus kita benci dan kita musuhi kan begitu. Dan itu sebuah konsekuensi kita beriman. Nah, ketika seseorang itu dia mengaku dirinya muslim, tapi kemudian dia memilih dukungan yang diberikan, kecintaan, loyalitas yang diberikan kepada justru
musuh Allah yang seharusnya layak untuk dimusuhi atau dia benci. Nah, maka tentu keadaan seperti ini layak untuk dipertanyakan keislamannya gitu. Dia Islam, dia mengatakan bahwa saya cinta Allah, cinta Rasul gitu kan. Tapi ternyata ucapan mereka ini justru dibuktikan dengan keadaan yang sebaliknya. Kalau seseorang itu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, tentu dia akan mencintai segala apa yang Allah dan Rasulnya cintai. Allah dan Rasulnya mencintai ya keimanan dan membenci kekufuran. Ya. Nah, maka kita pun juga harus mencintai keimanan itu dan membenci kekufuran, termasuk juga kepada orang-orangnya kan gitu ya. Orang-orang yang beriman kita wajib cintai, orang-orang kafir ya kita wajib untuk membencinya. Ya, tapi bukan berarti membenci itu harus selalu bersifat radikal ya atau bersifat melakukan tindakan anarkis, bukan ya. Kebencian itu kan sifatnya dari sisi akidah dan perilakunya gitu. Kecuali kalau memang kondisinya seperti di negara Palestina yang kala itu sudah terjadi peperangan ya antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Nah, mereka kafir harbi yang layak untuk diperangi. Ya, yang layak untuk diperangi. Tapi kalau misalnya orang kafir ini maksudnya adalah orang kafir yang tidak melakukan tindakan kejahatan kepada kaum muslimin ya, terutama mengenai karena sebab agama yang dianut oleh kaum muslimin ini ya, maka tidak diperlukan untuk kita melakukan bentuk kebencian itu dengan perilaku-perilaku yang tidak dibenarkan dalam agama berupa kekerasan. Justru dakwah ya Ustaz. Iya, kalau dakwah jelas gitu ya. Dakwah itu adalah wujud kita memerangi kekufuran. Ya. Masya Allah. Nah, jadi kondisi yang semacam ini harus membuat kita ini justru kembali kepada agama kita. Ketika jelas yang hak yang batil itu sudah terlihat gitu kan, sudah terlihat jelas ya, hatta orang kafir sekalipun sekarang ini sudah bisa melihat mana yang benar-benar manusia dan mana yang benar-benar binatang kan gitu ya. Dari kebiadaban yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin Palestina. Mereka orang Yahudi sudah datang sebagai penjajah, kemudian berusaha untuk melakukan tindakan yang bahkan ya secara kemanusiaan itu sudah sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiawian kan begitu. Nah, ini tentunya membuat orang-orang itu, terutama dari mereka yang mengaku diri mereka muslim, itu selayaknya untuk kembali menyadari ya, pentingnya kita kembali kepada agama, dan kemudian pentingnya untuk kita mengetahui siapa Yahudi kan gitu ya, siapa mereka dan bagaimana kejahatan mereka yang ternyata Allah telah abadikan dalam Al-Quran. Sifat-sifat mereka yang buruk itu sangat banyak sekali di dalamnya. Masya Allah. Ya. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di serial podcast Surabaya Mengaji berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.